Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke guys, hari ini hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024. Kebetulan hari ini saya bersama rekan-rekan tim pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan TK3D Dinkes DKI Jakarta. Hari ini kita sedang ada kegiatan family gathering. Ya, family gathering ini ya intinya kita menjalin silaturahmi supaya lebih erat lagi, supaya lebih solid lagi, kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan tema yang kita usung saat ini adalah membangun kepercayaan untuk tim yang solid, untuk sebuah tim yang solid. Oke, hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya nih. Kebetulan ada Bapak Habibie. Oke, Pak Habibie, apa kabar? Yes, alhamdulillah baik. Ya. Siap. Samping kanan juga ada Pak Pepen. Apa kabar Pak Pepen? Baik. Aduh, ini udah mulai terasa dingin. Udah mulai terasa dingin ya, karena kebetulan saat ini kita ada di puncak nih Pak Pepen ya. Cisarua. Oke, Cisarua, betul, Bogor. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol aja nih Pak Pepen. Mungkin santai saja, tidak perlu harus sesuai dengan teori apa yang kita kita sampaikan ya, artinya sepengetahuan kita saja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat Sobat Opera. Jadi kita namakan podcast ini adalah Opera, obrolan praktis Pak Habibie, Pak Pepen ya. Baik Sobat Opera, ini ngomongin kepercayaan. Jadi membangun kepercayaan untuk sebuah tim yang solid ya. Kira-kira kalau dari kalimat tersebut apa tuh artinya Pak Habibie dulu ya? Ya, kalau kita bicara kepercayaan ya, percaya berarti kalau percaya itu berarti otomatis dia sudah harus dekat sama orangnya, harus tahu. Betul. Bukan hanya tahu orangnya saja, jadi harus tahu semuanya lah, termasuk yang bersangkutan atau keluarganya dan semuanya. Siap. Karena itu berhubungan ya, kalau mau kepercayaan nih. Iya. Karena kalau kita hanya tahu orangnya, belum tentu apa yang kita nilai dari dia itu benar. Tapi ketika kita lebih dekat, lebih mengenal, lebih dekat dan tahu seluk-beluknya dan tahu kehidupannya, tahu hidup dengan siapa dia, di mana dan siapa aja, jadi kita lebih yakin gitu. Artinya jadi kepercayaan itu dibangun berdasarkan kita mengenal dulu siapa. Betul. Mungkin sahabat kita, teman kita, kira-kira seperti itu Pak. Ya, seperti itu. Karena kalau kita mungkin tidak dekat ya otomatis kepercayaan itu tidak timbul ya. Oke, dari Pak Pepen sendiri membangun kepercayaan untuk sebuah tim yang solid ini, kira-kira kalimat tersebut nih gimana Pak Pepen, menurut Pak Pepen? Kalau menurut saya kepercayaan itu kan seperti sebuah keyakinan ya, bahwa dimana kita percaya berarti kita yakin. Betul. Ya kan? Bahwa yakin bahwa menurut kita bahwa hal yang kita yakini atau percaya bahwa itu ya benar, walaupun itu menurut teorinya ataupun menurut personalnya. Yang penting kita sebagai individunya kita bahwa yakin itu percaya gitu. Jadi berarti itu kalau saya ambil kesimpulan, kepercayaan itu terbentuk bukan masalah benar atau salah mungkin ya, tapi keyakinan dari seseorang tersebut ya. Menganggap bahwa itu ya saya yakin percaya gitu. Artinya personal ya Pak Pepen ya. Nah, kalau secara tadi kan kalimat nih Pak Habibie, kalau ini ngomongin kepercayaan ya, kepercayaan artinya kan ini kita ngomongin supaya jadi solid gitu ya. Ya, gimana caranya membentuk kepercayaan itu sehingga akhirnya nanti bisa membentuk, kalau kita ngomongin organisasi berarti tim yang solid. Ya, gimana caranya tuh membentuk kepercayaan tersebut supaya timbul kepercayaan itu sehingga ya ujung-ujungnya nanti kita bisa lebih kuat lagi gitu kalau organisasi ya. Ya, menurut saya sih ya pertama ya kita harus tahu dulu, harus tahu orangnya, dengan siapa kita bekerja, siapa yang memimpin kita, siapa juga di bawah kita. Nah, kita harus mengenal secara pribadi individu-individunya. Jadi ketika kita mengenal individunya, akhirnya kan kita akan terbentuk tuh dari mengenal individu itu, terus dari kedekatan, dari pengenalan, terus dengan mengenal kita buktikan dengan artinya kedekatan kita itu kita buktikan dengan terus membangun apa istilahnya apa tuh? Soliditas. Iya, artinya kan ketika kita sudah bertemu sudah terjadi tuh ya pertemuan. Akhirnya kan terjadi tuh ide-ide terus dari obrolan
terus kita lebih mengenal dekat. Nah sehingga dari ide-ide itulah kita bentuk suatu mungkin tim ya, dari rencana dan seterusnya, sehingga dari dari kedekatan itu terus terjadi kepercayaan dan sehingga terjalinlah hubungan itu, sehingga kita bisa terjadi sebuah tim itu, kelompok itu gitu, dari hasil itulah kedekatan itu. Oke, luar biasa nih Pak Habibie. Pak Pepen kan bekerja di PK3D ini sudah cukup lama ya Pak Pepen? Betul nggak Bapak? Menurut Pak Pepen, ngomongin kepercayaan kepada satu organisasi, pada satu pemimpin, ada nggak sih rasa kejenuhan dalam satu pekerjaan tersebut, Pak Pepen? Ya, kalau kita mengabdi di suatu tempat ya, kalau kita meyakini bahwa di suatu tempat itu akan membawa kita ke suatu kesuksesan atau kelancaran, ya mungkin kalau soal bosan sih mungkin ada, tapi mungkin karena kita yakin manusiawi, karena kita yakin keyakinan kita bagus ke suatu organisasi, saya rasa itu bisa, kebosanan itu bisa dikalahkan dengan kita, karena suatu kita keyakinannya kuat akan mengalahkan kebosanan itu. Oke, jadi tetapi kebosanan itu hal yang wajar ya? Ya wajar, kebosanan itu wajar. Misalnya, seberapapun lamanya orang terus bekerja pasti akan ada rasa itu ya Pak? Apalagi misalnya suatu pekerjaan yang terus berulang, ya, saya rasa itu pasti ada. Tapi itu bisa diminimalisir dengan kita yakin bahwa suatu pekerjaan itu membawa kita berhasil ke depannya, jadi dibuat enjoy, dibuat nikmat. Jadi kebosanan itu akan sedikit demi sedikit tersingkirkan. Nah, ini Sobat Opera, luar biasa nih Pak Pepen. Jadi kebosanan itu ya hal yang biasa, ya artinya manusiawi. Bisa juga kepercayaan tadi ya, bosan itu kan jadi otomatis kepercayaan juga akan menurun lah. Dan itu memang saya pikir bisa jadi hal yang wajar. Tapi ya mungkin kita ingat kembali bahwa saat ini kita bekerja untuk apa ya tadi Pak Pepen ya? Apakah kita memang bekerja ini untuk mencari nafkah buat keluarga? Ya artinya ketika muncul tersebut ya otomatis ya kembali lagi gitu. Kebosanan itu ya lama-kelamaan juga akan hilang kembali, ya, akhirnya akan muncul lagi kepercayaan tadi. Nah kalau Pak Habibie sendiri ya ngomongin tadi ya, ada nggak sih Pak Habibie dalam pekerjaan itu mengalami namanya titik jenuh? Ya ini kan udah lama ini ngomonginnya ya, pekerjaan Pak Habibie di PK3D ini saya pikir udah di atas 20 tahun ya. Ada nggak titik jenuhnya tuh Pak? Ya, kalau yang saya alami ya beberapa kali sih kejenuhan itu muncul, ada. Ya. Tapi kita balik lagi ke diri kita, ke coping kita, gitu kan. Kita melihat seperti apa pekerjaan ini, coping kita terhadap pekerjaan ini. Dan mungkin dalam hal ini juga sih menarik tugas dari pimpinan juga sebenarnya, gimana supaya pegawai ini tidak merasa boring atau bosan dalam pekerjaan ini. Karena namanya pegawai itu kan ada yang baru, ada yang mungkin ya lama gitu kan. Seharusnya harus mengenal itu pimpinan tuh. Pegawai. Jadi harus memahami ya, seperti apa? Seperti pegawai. Ya, jangan sampai kan tentunya pegawai baru, pegawai lain itu akan berbeda lah. Artinya tingkat kejenuhannya dari situ. Nah itu artinya seorang pemimpin itu tugas itu harus gimana ya? Harus bisa mengenal pegawai itu. Di samping kita sebagai karyawan dari kita ya harus setidaknya harus punya juga strateginya. Artinya coping kita terhadap pekerjaan itu. Ya beberapa kali sih Pak, saya itu melalui boring itu. Tapi pada saat tertentu juga kembali lagi bekerja seperti biasa gitu. Karena kita ada keyakinan kalau pekerjaan kita itu yang tadi yang dibilang Pak Pepen akan membawa kita pada kesuksesan. Dan itulah bentuk positif. Kalau selalu rasa positif ini tidak muncul, seringkali pasti boring. Begini masalah kok begini. Jadi itu. Kalau tidak dibarengi itu, selain tadi ya, artinya mudah-mudahan pemimpin kita ini bisa memahami kita secara keseluruhan, sehingga apa yang program-program yang dibuat oleh tim kita bisa diterima oleh semua tingkatan gitu seperti itu. Jadi enggak kita yang tidak merasa tertinggal ataupun tidak merasa terisolir seperti itu. Jadi seperti itulah artinya. Betul. Menurut Pak Habibie sendiri, apa sih Pak faktor-faktor yang membuat kita itu ya tiba-tiba menurun pekerjaan tersebut, dalam artian kesemangatannya, kepercayaan kita kepada organisasi? Ya kan kita tadi bilang itu memang manusiawi ya, bisa aja terjadi sewaktu-waktu. Apa aja Pak faktornya Pak yang membuat ini? Mungkin Sobat Opera biar tahu lah. Ya mungkin pertama merasa di saat pekerjaan itu
kita tidak sesuai dengan pekerjaan yang sekarang mungkin saat itu kita pegang tidak sesuai dengan hati kita kerjaan. Kedua, dan memang rutinitas mungkin yang kita lakukan gitu. Harus ada sesuatu yang berbeda dari kegiatan itu. Tuh. Dan seterusnya masalah penghargaan mungkin, dari kalau ya kadang jangan hanya punishment aja ya. Iya. Reward juga perlu ya. Seperti itu. Artinya itu harus banget, karena ketika kita merasa dihargai, walaupun tadinya nggak ada semangat lagi gitu. Wah, kita merasa diorangkan gitu. Merasa kita itu dibuka di tempat kerjanya. Ya, reward kan bukan hanya sekedar finansial Pak Bibi ya. Tidak. Ucapan luar biasa, kamu sukses itu aja tuh udah sangat ini ya. Betul. Apalagi seorang pimpinan itu memberikan itu. Oh, pasti kita akan lebih bangga lagi ya. Walaupun itu kita harapkan seperti itu, hanya sebagai manusia mungkin seperti itu. Ingat rasa dihargai itu, rasa dikerjakan ini. Itu aja sih, Pak Nari. Apalagi dalam kesejahteraan tadi, ya itu lebih luar biasa. Betul. Berarti harapan-harapan itu. Dan itu ya memang pengharapan kita ya. Artinya jangan hanya punishment tapi juga reward lah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi ngomongin faktor ya kan yang bisa menurunkan kepercayaan, bosen gitu kan. Nah, sekarang mungkin dari Pak Pepen nih, kira-kira ya. Tipnya Pak Pepen, mungkin pribadi Pak Pepen untuk tip untuk menghilangkan rasa kebosanan. Kalau Pak Pepen sendiri secara pribadi, ngapain Pak? Supaya tetap bahwa, ya gue percaya nih, bahwa organisasi ini bagus. Ya, kalau dari saya, selama bekerja itu, dalam menghadapi suatu kegiatan atau tugas, selalu saya berpikir positif, dibawa enjoy. Jadi nggak pernah. Nah, ini penting nih, positif ya, positif thinking ya Pak. Enjoy, dibawa senang. Makanya kerja itu terasa mudah, walaupun orang melihatnya kelihatannya berat gitu. Tapi karena saya dibawa enjoy, menikmati, mungkin yang orang lihat terasanya berat gitu. Saya nggak merasa berat karena saya menikmati dari hati kita. Berarti mindset kita ya Pak Pepen. Mindset kita. Ya. Nah, yang orang dibilang kelihatan apa sih capek-capek gitu, apa sih itu apa ya gitu. Nanti kalau saya senang, kita mengerjakannya enjoy, jadi untuk pekerjaan yang mungkin akan membosankan atau berat terasa ringan. Betul. Jadi memang kembali lagi nih tadi Pak Habibie ya, coping dalam menyelesaikan persoalan lah kira-kira seperti itu. Kemudian positive thinking yang tadi Pak Pepen bilang ya, bahwa memang tergantung kitanya ya Pak. Artinya memang sih kesulitan itu pasti akan ada di semua manusia dan proses kehidupan pastinya gitu. Tetapi ya kembali lagi ya memang kita tidak bisa menyamakan ya masing-masing individu itu tingkat kesulitannya itu seperti apa. Tapi saya yakin penyelesaian persoalan itu pasti nggak jauh beda lah. Artinya ya mindset tadi ya, supaya ketika kita menerima satu persoalan kita anggap enjoy dan mungkin harus diselesaikan Pak Pepen ya. Jangan ketika ada persoalan mungkin ya ditinggalkan gitu ya. Betul. Nah, kalau Pak Habibie sendiri gimana Pak Habibie? Tip apa nih Pak Habibie? Ya sama sih ya tadi ya. Ya di positive thinking pasti itu satu. Yang kedua, kita yakin aja. Kita yakin bahwasanya tadi yang di awal saya bilang tergantung kita boring karena mungkin ada kebijakan hal-hal yang itu yang tidak sesuai dengan kita ya. Gitu. Makanya tadi selain positive thinking kita coba memahami para pemegang kebijakan gitu yang memang mereka pastinya akan memikirkan kita gitu. Sehingga kita ya kembali lagi semangat gitu. Tidak. Sebenarnya munculnya tidak semangat boring itu kan karena mungkin negatif dari kita merasa tidak dihargai. Jadi dengan seperti itu ya kita akan mulai lagi muncul. Nah ini dari bawah enjoy tadi lah. Betul. Jadi balik lagi mindset ya, artinya positive thinking lah. Segala persoalan pasti masing-masing porsinya beda-beda. Tapi kalau kita anggap enjoy, ya semua persoalan akan terasa mudah lah, kira-kira seperti itu. Nah biasanya kan kadang kita sebagai pegawai pekerja ini kan hanya menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Tapi bolehlah saya mau minta, menurut Pak Pepen nih, pengennya itu pemimpin itu harus seperti apa sih Pak? Kira-kira? Ya kalau dari sudut pandang saya, seorang pemimpin ya memang harus punya trik-trik atau
banyak ide-ide, ide-ide kadang-kadang kan Inovasi. inovasi yang artinya membuat tim itu tetap jalannya itu bagus gitu, tetap semangat, tetap bergerak maju gitu. Itu dari segi ide-idenya. Kemudian ya dari segi apa namanya, untuk ini jangan terlalu, misalnya terlalu, artinya jangan terlalu menekan, jangan terlalu punya strategi ke depan, tapi jangan terlalu, maksudnya nge-push banget gitu, Memaksakan gitu. ya, memaksakan gitu. Nah, jadi memahami juga karakter-karakter individunya. Mungkin dari saya kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Ya namanya kita pengenan kan. Ya boleh-boleh saja ya Pak Bibi. Ya artinya pimpinan juga, ya karena memang gini, dalam satu organisasi kan ada pimpinan, ada bawahan. Ini kan kita harus bekerja sama, betul nggak? Ya artinya kita butuh pimpinan, tapi pimpinan juga tetap butuh kita juga kan. Ya artinya butuh bawahan juga. Ya karena kalau kita tidak nyambung itu antara pimpinan dan bawahan, nggak bisa juga kita mencapai goal yang ditentukan, betul nggak? Ya, sebenarnya ya seorang pimpinan tuh kita inginnya seorang pimpinan yang visioner, sehingga ketika dia dikata mempunyai visioner ya, benar, pasti dia membuat program kebijakan pasti akan melibatkan sekitarnya, artinya bawahannya, stafnya yang tadi. Dia tidak akan gegabah gitu ketika ada visioner, karena untuk mencapai itu dia nggak mungkin dia akan sendiri gitu, pasti akan milik yang lain. Tadi nggak pelibatan itu artinya bisa dekat dengan bawahan, bisa dekat dengan lain, sehingga berbaur gitu kan, sehingga dia tidak timbul ego gitu. Tapi ketika dia visi tadi pakai, tapi nggak visioner, hanya keinginan, hanya ingin apa namanya melaksanakan kebijakannya dia, program dia saja, tanpa visi gitu, tanpa visi goalnya. Pasti sebenarnya kan semua visinya sama sebenarnya, tapi cara pelaksanaannya ketika dia tidak mempunyai itu pasti akan gegabah gitu, membuat kebijakan-kebijakan akan dilakukan, sehingga terjadinya ya saling sangka, oh ini begini itu aja. Tapi kalau dia bervisioner lah udah pasti akan mudah seperti itu sih. Ya artinya pimpinan boleh punya ide-ide kreatif, visioner, tapi tetap juga komunikasi dengan orang di sekitar, artinya yang mungkin bawahan ataupun staff-staffnya harus lancar ya komunikasinya. Betul. Karena kalau kita nggak ketemu, ya miskomunikasi, akhirnya nggak nyambung ya. Betul. Oke, closing statement nih, mungkin saya minta ya pesan buat rekan-rekan pegawai khususnya PK3D, ya gimana sih yang harus dilakukan seorang pegawai dalam melakukan tugas dan fungsinya. Mungkin Pak Pepen, closing statement Pak Pepen. Ya, untuk teman-teman semua di PK3D umumnya, apapun jenis tanggung jawabnya saat ini, dimanapun Anda berada, tetap yakin bahwa yang Anda lakukan itu bermanfaat buat kita, buat masyarakat, yang selalu berpikir positif, enjoy. Saya yakin pekerjaan Anda akan terasa mudah. Oke, luar biasa nih. Jadi positive thinking ya, yang harus kita lakukan, karena pasti akan lebih mudah. Oke, Pak Habibie, closing statement, pesan buat rekan-rekan PK3D. Oke, siap. Pesan buat teman-teman semua, tetap semangat ya, bangun kepercayaan. Kalau saat ini berada di mana, misalkan di pelayanan, di sumber daya, ataupun di call center, dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Bangun kepercayaan dengan tim sekitarnya, sehingga tim itu akan solid dan bisa membuat program yang bagus, yang gitu ya, dan sehingga bisa membawa PK3 ini lebih baik lagi. Itu aja. Semangat, bravo. Oke, terima kasih Pak Pepen, Pak Habibie ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat buat kita semuanya ya, khususnya rekan-rekan PK3D, umumnya buat seluruh pegawai yang ada di Indonesia, di dunia ya semuanya. Intinya ya tadi disampaikan bahwa semua persoalan pasti ada, dimanapun berada, dimanapun bagiannya, pasti ada. Tetapi ketika kita berpikir bahwa hal ini ya sudah menjadi tupoksi kita, kewajiban kita, artinya positive thinking, maka kepercayaan itu terbentuk. Dan ketika kepercayaan itu terbentuk, maka kesolidan ya kekompakan juga akan terbentuk. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat malam. Terima kasih Pak. Oke, sip. Ngopi lagi kita. Oke, mati. Nikmat hangatnya.